Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, itu semua kena anugerah dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh membaca atau merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, Bapa yang kami kenal sebagai penolong, Bapa yang kami kenal sebagai penyembuh, dan Bapa yang kami kenal sebagai pemberi mujizat dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur, dengan penuh rasa ingin tahu dan ingin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bapa, berikanlah kepada kami pengertian yang baru, hati yang baru, bahkan pewahyuan-pewahyuan baru dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca, akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu ini yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga kami semakin hari kami semakin kuat dalam Tuhan, semakin hari kami semakin berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Saya akan membunyikan ayat firman Tuhan ini, atau karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalannya itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikurniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di sini saya memberi tema kepada kita bahwa bertumbuh menuju garis akhir. Di sini sangat jelas sekali dikatakan tadi bahwa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Yaitu kita sudah dikasih Tuhan kuasa ilahinya, supaya kita mampu, supaya kita sanggup, supaya kita bisa tahu siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Siapa sih itu Tuhan yang selalu orang bilang itu Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu penyata mujizat. Kita harus mengenal Dia yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal Dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengalami dan tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu telah menyatakan kepada kita, Dia memberikan kemampuan kepada kita. Seperti yang Rasul Petrus katakan bahwa dia menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk mengenal Tuhan, sehingga kita mampu hidup menjadi orang benar, atau menjadi orang saleh, atau menjadi orang yang bisa diteladani, yaitu Yesus yang ada di dalam diri kita terpancar dari kita, sehingga orang bisa menjadi berkat, dan sehingga orang bisa diberkati dengan kita karena Yesus ada di dalam diri kita. Di sini juga dikatakan bahwa bukankah kita telah diberikan atau dianugerahkan kuasa rohnya oleh firman-Nya. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 16 ayat 14, saya nggak perlu baca. Yohanes 16 ayat 14, Bapak Ibu bisa baca di rumah atau bisa baca secara pribadi. Di situ ditekankan, olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu. Di situ dibilang bahwa kita bisa mengambil bagian kodrat ilahi, artinya kita dikasih Tuhan kemampuan untuk kita
hadir di dalam hadirat Tuhan. Artinya kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan itu ada, kita bisa merasakan Tuhan itu nyata, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu real di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia menuntun kita, bagaimana Dia mengajarin kita, bagaimana Dia membimbing kita menuju jalan keselamatan atau garis akhir yang mana semua orang percaya akan datang ke sana kalau tidak berhenti di tengah jalan. Jalan apa itu? Itu jalan keselamatan menuju surga. Artinya ketika kita dikasih Tuhan kemampuan untuk mengubah hidup kita yang panah ini, untuk mengubah kejelekan kita ini, untuk mengubah segala pola pikir kita yang masih terombang ambing, mungkin kena emosi kita, karena pola pikir kita yang masih terpengaruh oleh rasa benci, rasa khawatir, rasa bimbang. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita supaya kita mulai perlahan-lahan untuk meninggalkan rasa itu, sehingga kita mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya, maka hidup kita udah otomatis akan berubah. Salah satu contoh adalah kita tahu bahwa itu adalah aqua. Dari mana kita tahu? Karena kita lihat di botol aqua itu ada labelnya aqua, sehingga kita tahu bahwa oh itu aqua. Tetapi dari mana kita tahu itu asli atau tidak? Itu dari segelnya, itu tutupnya. Kalau itu belum ditutup berarti itu masih asli. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu asli atau Tuhan itu nyata? Kita rasakanlah Dia, kita nikmatilah Dia, kita lihatlah label-label yang ditaruh di atas nama Tuhan. Yang pertama adalah nama Tuhan di atas segala nama. Yang kedua adalah Dia adalah Allah yang penyembuh. Apalagi Dia adalah Allah yang memberikan segala, bahkan nyawanya sekalipun untuk kita. Itulah label-label yang dikasihkan kepada kita. Percaya nggak kita label itu? Ketika kita percaya, maka kehidupan kita akan diubahkan dengan pola pikir yang baru, hati yang baru, dan hidup kita pun akan diubahkan menjadi yang baru. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, marilah kita mulai hari ini belajar untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kehidupan kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Yaitu kita harus meningkatkan iman kepercayaan kita. Karena di situ juga dikatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Lihat apa yang Tuhan suruh kita tambahkan supaya kita bisa mengenal Tuhan, yaitu adalah iman kita. Setelah iman adalah kebajikan, setelah itu pengetahuan, dan akhirnya apa? Kasih. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar sudah secara otomatis kasih akan lebih besar di dalam hidupnya. Caranya bagaimana? Tingkatkan iman kita. Kalau pada hari ini mungkin kita masih ragu-ragu, mulai besok kita belajar untuk menetapkan iman kita. Bagaimana kita harus menetapkan? Kita harus tahu siapa itu Tuhan tadi yang sebenarnya. Sama seperti kita, dari mana orang tahu iman itu merga menular? Ya dari bapaknya, identitas bapaknya. Dari mana orang tahu bahwa kita itu anak Tuhan? Kita dilihat, oh dia adalah orang rajin pergi ke gereja. Bukan hanya itu, tetapi dari hasilnya, apa hasilnya? Kita harus berubah atau kita harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Terlebih di dalam kita menjalani hidup kita. Ketika kita menjalani hidup kita yang mengenal Tuhan, kita akan selalu bersukacita. Kita akan selalu bahagia, kita akan selalu happy. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang selalu menyediakan setiap kebutuhan kita. Bahkan Tuhan yang telah menyiapkan tempat tinggal kita ketika kita kembali ke rumah Bapa. Itu seharusnya sudah ada dalam pola pikir kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu lagi pikirkan kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu memikirkan itu daripada kita. Tuhan hanya ingin kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kita akan menjadi rileks, hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi aman, hidup kita akan menjadi penuh bahagia dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, marilah kita alami pengenalan akan Tuhan yang benar dengan cara atau dengan iman yang semakin bertumbuh dan semakin kita tingkatkan di dalam Tuhan.
Yang ketiga, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih benar, itu melakukan panggilan dengan kesungguhan. Kenapa kita melakukan panggilan Tuhan dengan kesungguhan? Karena semua kita yang ada di sini atau semua orang yang percaya kepada Tuhan, itu kita sudah menerima panggilan untuk percaya. Ketika kita menerima panggilan untuk percaya, percayalah, dengarkanlah apa kata orang yang memanggil itu. Bagaimana cara kita mendengarkannya? Kita renungkan, kita baca firman Tuhan. Kenapa? Karena di sini juga tadi dikatakan bahwa berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Ketika Tuhan telah memanggil kita menjadi orang yang percaya, kita harus menetapkan panggilan kita, menetapkan pilihan kita. Aku akan tetap di jalurnya Tuhan. Aku akan tetap di jalannya Tuhan. Aku akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita sampai kepada tujuan itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu mau kemana Tuhan bawa kita. Tuhan hanya menyuruh kita pergi dan kita mengimani bahwa kita akan dibawa Tuhan ke tempat yang benar. Hanya itu tujuannya. Kenapa? Sama seperti seorang anak kecil ketika dia bawa bapaknya. Memang kadang-kadang kita seperti anak kecil itu, kita banyak bertanya, kemana kita Pak? Ngapain kita Pak? Apa yang kita buat di sana? Itulah yang sering kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kita ke sana Tuhan? Kenapa nggak ke sini? Ini lebih enak, ini lebih suka, ini lebih modern, ini lebih maju. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saksikan Tuhan, Tuhan tahu yang lebih pas untuk kita. Tuhan tahu dan Tuhan telah menyediakan yang lebih cocok untuk saya dan Anda. Kemana Dia akan bawa kita? Kita ikuti aja apa perintah Tuhan. Kenapa? Karena itulah ketika kita memilih untuk bersama dengan Tuhan, itu adalah pilihan yang tepat bagi kita, sehingga kita mencapai tujuan dan maksudnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah siapa yang menentukan pilihan itu? Kita. Tuhan suruh kita milih, tetapi kita yang menentukan pilihan kita. Ketika kita menentukan pilihan kita tetap berfokus kepada panggilan Tuhan, maka kita akan berjalan sampai kepada akhir garis finish itu. Atau kita akan menetapkan pilihan kita kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kasih di depan kita yang tidak kita lihat itu akan kita terima dan akan kita nikmati dan kita rasakan. Itulah yang sebenarnya yang harus kita pikirkan, apa yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji dengan apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Kalau Tuhan bilang, aku akan memberkatimu, maka percayalah Tuhan akan memberkati kita. Baik itu berkat kesehatan, baik itu berkat keuangan, baik itu berkat kesembuhan, baik itu berkat sukacita, baik itu berkat ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Semuanya itu akan kita dapatkan kalau kita mengikuti jalannya Tuhan. Dan yang terakhir dari ayat ini yang kita baca adalah kasih. Di sini Tuhan berbicara kepada kita bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita bisa baca di dalam Yohanes 13 ayat 34. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Karena kasih perlu diwujudkan dalam perbuatan dan tindakan kita. Di sini Tuhan berkata kepada kita bahwa yang terakhir adalah kasih. Kalau kita melakukan semuanya itu tetapi tanpa kasih, semuanya nol atau kosong. Kenapa? Karena Tuhan bilang bahwa ketika kita tidak tinggal dalam kasih dan tidak memiliki kasih, maka hidup kita tetap tinggal di dalam maut. Artinya kasih akan diri kita, kasih akan saudara, kasih akan sesama, itu sangat penting bagi kita. Marilah kita wujudkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kita mau, tetapi kita wujudkan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengenal Dia lebih benar dan lebih sungguh-sungguh. Bapak Ibu, marilah kita renungkan, kita bayangkan ketika kita mengikuti jalan Tuhan, kita akan merasakan kenyamanan dan ketenangan. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami yang tata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kami kenal sebagai Gembala yang baik, Bapa yang baik, dan Bapa yang kami kenal sebagai Bapa yang selalu melingkupi kami, yang selalu melindungi kami. Pada saat ini Bapa, kami serahkan firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan landasan dalam hidup kami.
Bapa, kami serahkan semua sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat ketenangan, kedamaian, sukacita dan kelimpahan akan mengikuti kita mulai daripada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.